Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pesikol. Gimana kabar teman-teman Pesikol? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, dan bagaimana hari ini? Apa kalian sudah menggunakan hak pilih kalian untuk pemilihan presiden 2024 ini? Mas Pesikol sudah tadi ya, sudah jeblos, dan gunakan hak pilih kalian, dan Mas Pesikol harap kalian jangan golput ya, karena itu juga suara kalian akan menentukan masa depan Indonesia. Oke, kita akan bahas tentang naturalisasi di Indonesia ya. Untuk naturalisasi memang satu program percepatan ya, program percepatan untuk timnas, terutama di sini ada timnas senior, ada timnas U23, ada U20 juga, dan juga ada U17 dan di bawahnya juga U16, tapi fokus dari dulu yaitu timnas senior ya. Kalau di era Sintayong ini memang ada naturalisasi dari timnas U20, karena dari awal Sintayong memegang 3 timnas sekaligus, yaitu U20, U23 dan timnas senior. Jadi 3 timnas ini dipegang Sintayong, dan Sintayong dengan keputusan yang berani memotong generasi senior ya, dengan mengorbitkan pemain-pemain yang berusia di bawah 23 tahun ya. Saat itu masih kita ingat, yaitu zamannya Witan, kemudian Sadil, kemudian Egi, Rahmat Irianto, kemudian ada Asnawi. Itu semuanya under 23. Ada Marcelino ya, yang saat itu juga berusia 17 tahun ya waktu pertama kali masuk timnas. Tapi itulah memang kondisi sepak bola kita. Sintayong datang, seharusnya dia gambarannya atau mungkin bayangannya sebagai pelatih timnas, tim nasional itu memang yang masuk ke timnas itu dia pemain-pemainnya ya sudah jadi gitu ya. Tapi ternyata saat masuk timnas Indonesia harus melatih taktikal dan juga melatih dasar, karena passing, kemudian kontrol, kemudian dribbling, kemudian juga visi bermain, dan yang paling penting adalah pemahaman taktikal Indonesia. Pemain saat itu memang masih minim, dan kita ketahui sendiri bahwa Coach Sintayong ini memang pelatih berpengalaman, punya lisensi kalau nggak salah itu UEFA Pro ya. Ini juga pernah mengantarkan Korea Selatan ke Piala Dunia. Jadi tim yang bermain itu harus sesuai dengan apa yang akan nanti di taktikal yang akan diimplementasikan ke tim nasionalnya ya. Apalagi saat itu juga berhadapan dengan Piala Dunia U20, jadi melihat performa pemain-pemain timnas kita masih banyak kekurangan di sana sini, maka Sintayong mengambil inisiatif untuk menaturalisasi. Tapi itu pun tidak sembarang naturalisasi. Dia mengambil pemain-pemain yang masih ada darah Indonesianya, pemain keturunan ya. Nah, seperti saat itu juga yang ikut TC Jadwin Hapner, Elkan Bagot juga ya, dan juga Ivar Yener ya, yang sekarang masuk ke timnas senior. Oke, bicara naturalisasi itu di era Sintayong ya. Sebelumnya, jauh sebelumnya, banyak sekali naturalisasi yang sudah dilakukan oleh PSSI ya. Tentunya sekali lagi tujuannya memajukan timnas Indonesia dan menggapai prestasi untuk timnas Indonesia. Dan yang terakhir, kabar tentang naturalisasi yaitu Jaitzes yang bermain untuk Venezia di Liga Serie B, Liga Italia Serie B ya, kasta kedua di Liga Italia. Ini sudah perpindahan federasinya sudah oke, sudah dari KNVB ke PSSI, jadi sekarang tinggal debut, yang mungkin kalau dia fit, dia bugar, nanti bisa debut di GBK saat kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan juga satu lagi yaitu Nathan Chuaon yang berbarengan dengan Jaitzes yang tinggal sumpah WNI ya, tapi masih ditunggu timing yang pas ya. Kemarin juga sudah diwawancari oleh Kumparan, dia sangat ingin sekali secepatnya untuk mengambil sumpah ke Jakarta,
tapi memang dicari waktu yang tepat ya. Mungkin sebelum FIFA Matchday dia sudah selesaikan semuanya, dan juga yang sedang dikejar nanti setelah masa reses DPR selesai, yaitu Orat Maun dan juga Tom Hai. Ini juga dua pemain yang sedang diburu oleh PSSI, dikejar waktunya agar cepat selesai. Ya, kita berdoa saja. Yang penting yang pertama adalah untuk kemajuan sepak bola Indonesia ya. Dan tentu saja naturalisasi ini bukan baru 10 tahun kemarin ya. Kalau kita lihat sejarahnya, memang naturalisasi ini sudah dimulai pada tahun 1950-an. Saat itu di pemerintahan Soekarno saat itu, dan pemain pertama yang menjadi pemain naturalisasi Indonesia yaitu berposisi sebagai kiper, yaitu Arnold van der Veen. Ini Arnold van der Veen itu pemain pertama yang menjadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Dan itu juga satu kloter ya, setelah Van der Veen ada lagi pemain-pemain yang lain, yaitu ada Paes, ada juga Van der Berg, ada juga Petersen, dan juga Bullard van Tuyl. Itu tahun 1950-an. Dan Arnold van der Veen ini bermain untuk Persija ya, yang Persija tahun 1950 itu berganti nama jadi Persija, kalau nggak salah dulunya UMS kalau nggak salah ya. Itu bermain untuk Persija dari 1950 sampai 1960-an. Itu juga menjadi kiper yang ditakuti di Asia ya, karena dia juga pernah saat itu bermain melawan Hungaria, menggagalkan penalti dari Puskaf. Kemudian dia juga saat bertemu Prancis juga susah sekali menembusnya, karena dulu Indonesia saat itu timnas Hindia Belanda ya, itu juga timnas yang di Asia itu tidak disegani ya. Korea Selatan dihajar 3-0, kemudian Arab Saudi saat itu belum bisa apa-apa, Jepang apalagi, Jepang saat itu juga pemainnya takut untuk nyundul bola karena takut kepalanya pecah katanya. Dan itu Jepang masa lalu ya. Jadi Indonesia yang dulu timnasnya Hindia Belanda itu masih superior di kawasan Asia, menjadi Garuda Asia. Jadi ini dia pemain pertama yang dinaturalisasi menjadi bagian dari timnas sepak bola Indonesia, dan itu terjadi di 1960. Dan kemudian di gelombang kedua yang ramai itu di tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu kalau nggak salah itu rombongannya Kim Jeffrey dan juga Christian Gonzalez. Kemudian di tahun 2011 ada Ivan Bahdim juga, kemudian ada Stefano Lillipali, kemudian ada Greg Bokolo, Johnny Van Beekering, Tony Krusel, kemudian ada Diego Michel dan juga Victor Igbonevo di tahun 2012. Selanjutnya di tahun 2011-2012 ada Sergio Van Dijk, ada Maitimo juga ya. Selanjutnya ada Pio Paulin di 2015, Ezra dan Ilyas Pasojevic di 2017. Di 2018 ada Beto Gonçalves dan juga Vizcara. Kemudian 2011 ada Otavio Dutra. Dan kebanyakan dari pemain-pemain ini bukan pemain keturunan. Jadi mereka kebanyakan pemain yang memang tidak ada sangkut pautnya atau darahnya itu tidak ada mengalir darah Indonesia. Ada yang syarat keluarga negara itu 5 tahun berturut-turut mengajukan, kemudian ada yang menikah dengan warga negara Indonesia, dia otomatis mendapatkan keluarga negara Indonesia. Dan juga ada yang terakhir Mark Locke itu ya, dia 5 tahun berturut-turut belum waktunya untuk mengajukan, tapi karena diminta oleh PSSI, diminta oleh negara sebagai pokoknya untuk membela negara. Jadi untuk membela negara dalam hal ini sepak bola, maka di situ diminta untuk naturalisasi oleh PSSI. Kalau saya lupa ayat dan pasalnya di mana, tapi kalau teman-teman ada yang ingat tolong tulis di kolom komentar ya. Tapi kira-kira seperti itu ya. Jadi dia diminta. Jadi memang syaratnya itu sebetulnya
5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia, baru dia bisa mengajukan untuk menjadi warga negara Indonesia atau kawin dengan orang Indonesia. Dan itu naturalisasi yang terjadi sampai tahun 2019. Dan selanjutnya tentu saja naturalisasi yang terjadi di era Coach Sintayong ini, yang sudah terjadi sekitar 7 atau 8 ya, kalau nggak salah Jordi Amat, kemudian di belakang ada Hubner, ada Elkan Bagot, Sandy Walsh, kemudian Sentati Nama, kemudian Ivar Yener, Rafael Strijk, dan juga Mark Locke ya, ada 8 nantinya kalau saya 8 yang sudah dinaturalisasi atau pindah warga negara ke timnas Indonesia. Selanjutnya kira-kira bagaimana atau apa saja kategori naturalisasi itu kita bahas di sini ya. Ya, kita ada 3 kategori ya. Yang pertama naturalisasi dengan keturunan WNI yang memilih kewarganegaraan, yaitu seperti kasusnya Irfan Bahdim dan Elkan Bagot ya, yang dia melepaskan paspor Belandanya untuk memilih Indonesia. Itu di situ juga termasuk salah satu peralihan kewarganegaraan yang ada di Indonesia ya, karena di Indonesia itu juga tidak mengenal 2 paspor ya, hanya 1 paspor saja. Jadi kalau nggak salah di bawah umur 20 atau berapa ya, itu tidak perlu untuk naturalisasi. Jadi dia hanya melepas paspor yang lama, asal dia ada keturunan WNI, dia bisa untuk mendapatkan kewarganegaraan ya. Yang penting paspor yang lama itu dilepas. Kemudian naturalisasi tanpa ada keturunan, seperti contohnya Mark Locke, itu yang memang tidak ada keturunan sama sekali, dan syaratnya seperti yang tadi saya sampaikan, dia diminta oleh negara untuk bela negara. Jadi di situ ada poinnya, dan dia memang belum memenuhi syarat 5 tahun berturut-turut, tapi dia poinnya di situ pertimbangan DPR RI yang dikabulkan oleh Kepres ya. Jadi dia berhak untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan juga pemain-pemain lain seperti Pio Paulin, Greg Monggolo, Otavio Dutra, Pio Paulin, Victor Igbonevo, itu juga sama, Beto Gonçalves dan juga Christian Gonzalez ya. Itu naturalisasi jenis kedua. Kemudian naturalisasi yang ketiga, yang tinggal tapi di luar negeri tapi dia punya keturunan WNI, maksimal di kakek atau neneknya. Jadi tidak perlu 5 tahun berturut-turut, walaupun mereka tinggal di Eropa dari kecil, tapi tidak masalah, mereka bisa membela timnas Indonesia asalkan punya garis keturunan minimal maksimal di kakek atau neneknya ya. Seperti Ivar Yener, Sentati Nama, Mujahsin Habter, ada Jordi Amat juga, dan juga siapa, Rafael Strijk ya. Mereka masih ada keturunan Indonesia di maksimal garis kakek neneknya. Kemudian menurut Undang-Undang tahun 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, jika pemain-pemain bisa mendapatkan warga negara Indonesia dengan mendaftarkan melalui menteri atau pejabat perwakilan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 41 di undang-undang yang sama. Itu adalah yang penting, mereka mendaftarkan untuk melepas status kewarganegaraan ganda yang satunya ya. Misal Belanda ya dilepas Belandanya. Kalau Jordi Amat Spanyol ya dilepas Spanyolnya ya. Ini proses naturalisasinya. Kalau kemudian proses naturalisasi untuk di Indonesia, yaitu yang pertama tentu saja syarat-syaratnya harus terpenuhi, berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kemudian untuk yang di luar keturunan itu minimal 5 tahun, kemudian sehat jasmani rohani, kemudian selanjutnya dapat berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau diancam dengan tindak pidana, kemudian tidak mempunyai kewarganegaraan ganda, kemudian mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap,
kemudian membayar uang kewarganegaraan ke kas negara, dan membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada kepala kantor Kemenkumham atau perwakilan RI di luar negeri ya. Kemudian dilampirkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ya. Itu bisa langsung menghubungi ke Kemenkumham baik di Indonesia langsung bisa, atau perwakilan di luar negeri ya. Yang penting proses itu sudah selesai nanti di Kemenkumham, kemudian lanjut lagi ke pokoknya di pemerintahan selesai itu ya di Kemenkumham, terus lanjut ke DPR RI untuk di sidang paripurna. Setelah paripurna tinggal kepres keluar, kemudian sumpah, sudah tidak beda federasi untuk main sepak bola ataupun atlet manapun, diaspora di olahraga pun langsung bisa setelah itu pindah federasi, bisa membela timnas Indonesia. Yaitu tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pemain-pemain naturalisasi ya. Dan sekarang banyak sekali juga rumor-rumor yang beredar, apalagi sekarang Coach Sintayong sedang mencari pemain yang berperan di lini serang, yaitu striker-striker yang tajam, yang haus gol, karena memang kelemahan kita sampai saat ini yaitu di situ. Semoga secepatnya dapat dan secepatnya dapat diproses melalui proses naturalisasi ini dan dapat memajukan sepak bola Indonesia. Oke, sekian, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share setelah komen di kolom komentar. Jangan lupa, jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, serta dukung terus Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.